Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, materi yang mau kita bedah hari ini tuh bener-bener luar biasa inspiratif. Kita bakal ngomongin kisah seorang anak bernama Borgol. Kenapa ini penting banget buat kita bahas? Karena kisahnya ini jadi bukti nyata loh, kalau yang namanya ngelewatin masa-masa sulit itu bukan cuma hal yang wajar, tapi malah mutlak dibutuhin buat nyampe kesuksesan yang beneran. Ini bukan sekedar cerita motivasi biasa ya, tapi semacam cetak biru soal ketahanan mental dan keberanian buat bangkit lagi. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kita pikirin satu pertanyaan krusial ini bareng-bareng. Pertanyaan ini tuh bakal lumayan menantang cara kita ngelihat kemunduran atau rasa sakit dalam hidup kita sendiri. Kalau jatuh, emang benar-benar langkah yang diwajibkan supaya kita bisa maju, terus kenapa sih kita sering banget ketakutan setengah mati buat gagal? Sambil nyimpan pertanyaan penting ini di kepala kalian, yuk kita ikutin perjalanan luar biasa dari Borgol. Masuk ke bagian pertama dari cerita ini, alasan kuat untuk berjuang. Kita mulai dari ngelihat apa sih sebenarnya yang jadi motivasi terdalam seorang murid SD bernama Borgol ini. Bayangin aja, ini lagi hari pembagian rapor. Borgol duduk dengan super gugup di meja kayunya yang udah usang banget. Buat dia, rapor ini tuh bukan sekedar deretan angka matematika atau bahasa gitu. Di baliknya, dia ngebawa beban pengorbanan orang tuanya yang luar biasa besar. Keringat ayahnya yang banting tulang dari subuh. Dan ibunya atau emaknya yang rela banget motong pengeluaran makan sehari-hari, cuma supaya Borgol bisa tetap sekolah. Dan beban tanggung jawab itu otomatis ngebentuk rutinitas hariannya yang gila sih, pasti capek banget. Kalian bayangin aja, sepulang sekolah, dia nggak kayak anak-anak lain yang langsung main. Dia pasti nyempetin ngebantu ayahnya kerja, abis itu lanjut lagi belajar ngaji ke madrasah dan surau. Dan puncaknya nih, pas anak-anak lain udah pada tidur pulas, Borgol masih melek buat belajar larut malam. Cuma diterangin lampu minyak kecil, sambil sibuk ngusir nyamuk, dia tetap ngulang pelajarannya dengan dedikasi yang benar-benar bikin salut. Pasti ada kalanya dong rasa capek dan malas itu nyerang pas malam-malam. Nah, di momen-momen kayak gitu, dia punya satu mantra pendorong. Dan jujur, ini bagian yang paling bikin merinding dari seluruh kisah ini. Dia selalu ngingetin dirinya sendiri, karena orang tua aku nggak punya harta, aku nggak boleh kalah dalam meraih cita-cita. Borgol paham banget, dia nggak punya privilege atau kemewahan buat gagal. Lewat pendidikan lah satu-satunya cara dia bisa ngerubah nasib keluarganya. Lanjut ke bagian kedua, meraih peringkat juara kelas. Etos kerja yang nyaris nggak masuk akal itu akhirnya bawa kita melompat ke hari pembagian rapor di semester berikutnya. Suasana kelas pas itu tegang banget. Anak-anak pada penasaran dan saling noleh. Terus gurunya, Bu Rahma, berhenti sejenak. Bikin semuanya makin nahan napas kan? Terus dengan simpelnya beliau ngumumin, dirayu oleh Borgol. Wah, seketika kelas langsung riuh banget sama tepuk tangan. Tangan Borgol sampai gemeter gitu pas jalan ke depan. Langkahnya berasa kayak mimpi dan mulutnya nggak berhenti komat kamit bisikin doa syukur. Usaha diam-diamnya tiap malam, akhirnya kebayar lunas. Tapi, ya kalau mau ngomongin kemenangan yang paling sejati, itu terjadinya pas dia pulang ke rumah. Ada kontras yang indah banget di sini. Di satu sisi, secara fisik mereka serba kekurangan, tapi di momen itu, kekayaan emosional mereka benar-benar tumpah ruah. Ayahnya yang biasanya kaku banget kalau soal perasaan, sampai terdiam lama dengan mata yang udah berkaca-kaca. Terus beliau cuma ngebisik pelan, anak ayah juara 1. Emaknya langsung meluk erat banget sambil nangis bangga dan diam-diam ngedoain biar ini jadi langkah awal kesuksesan anaknya ke depan. Terharu banget kan ngebayanginnya? Nah, pencapaian yang membanggakan tadi rupanya berujung pada satu kejutan manis. Ini ngebawa kita ke bagian ketiga, sepeda biru dari ayah. Momen ini sekaligus ngebuka babak baru yang seru banget dalam cerita Borgol. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Secara wujud aslinya itu cuma sepeda bekas yang udah tua banget, cat birunya juga udah pudar di mana-mana. Tapi kalian tahu kan apa artinya ini buat Borgol? Sepeda itu terasa jauh-jauh lebih mewah dari mobil paling mahal sekalipun. Kenapa? Karena sepeda itu adalah perwujudan fisik dari kerja keras dan cinta ayahnya. Ayahnya pasti harus nahan banyak banget kebutuhan pribadinya demi bisa ngebeliin sepeda ini buat ngebahagiain Borgol. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti senang-senang di situ aja. Masuk ke bagian keempat, jatuh dan bangkit kembali. Belajar naik sepeda, apalagi ini sepeda yang berharga banget buat dia, ternyata nggak segampang kelihatannya. Dan disinilah panggung utama buat pelajaran hidup paling epik dari materi kita hari ini dimulai. Kita bisa lihat urutan kejadiannya nih, tensinya makin lama makin naik. Awal-awal belajar, ya wajar lah ya, oleng, nabrak rumput, masuk selokan. Terus karena disorakin dan disemanyatin sama teman-temannya, dia mulai percaya diri tuh. Sampai suatu sore, dia mulai nekat nganyuh sepedanya makin kenceng di dekat jembatan kecil. Dan disitulah kejadian horornya. Tiba-tiba, ban sepedanya kepleset di jalan berbatu. Dan, brak, dia jatuh keras banget. Kekacauan habis dia jatuh itu benar-benar bikin panik. Kepalanya sampai berdarah karena ngebentur batu.
Temen-temennya, Jono dan Ahmad buru-buru gotong dia pulang. Sampai rumah, emaknya langsung syok dan ketakutan setengah mati ngelihat darah, sementara ayahnya lari ke sana kemari nyari obat. Borgolnya sendiri sampai harus tiduran lemas nahan sakit berhari-hari. Jujur aja, situasi traumatis kayak gini tuh udah lebih dari cukup buat bikin siapa aja mutusin buat nyerah dan gak mau nyentuh sepeda lagi seumur hidup kan. Tapi luar biasanya, Borgol nggak gitu. Bukannya marah sama sepedanya atau trauma, dia malah ngelakuin hal yang kedewasaannya jauh melampaui umurnya. Sambil masih nahan sakit, dia ngelihat keluar jendela kamarnya, ngeliatin sepeda tuanya itu, dan malah senyum. Dia sadar satu hal yang esensial banget. Jatuh itu ya emang wajar. Jatuh itu cuma semacam batu loncatan, bagian dari proses yang nggak bisa di-skip kalau emang mau bisa melaju lebih jauh lagi. Pemahaman dari seorang anak kecil ini ngingetin kita banget sama cara kita ngadepin impian kita sendiri. Jatuh satu kali harus dibalas dengan bangkit berkali-kali. Gila kan? Kita emang harus ngerangkul yang namanya kemunduran, kegagalan, dan luka-luka itu. Karena justru rasa sakit itulah yang bakal ngebentuk mental baja kita dan bikin kita makin kuat buat nerusin perjalanan. Oke, sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian sama satu pemikiran provokatif dari materi kita hari ini buat kalian renungin. Kembali ke pertanyaan yang kita bahas di awal tadi. Kalau ngerasain jatuh, kena mental, dan ngerasain luka itu emang udah jadi syarat mutlak buat kita bisa maju, terus ngapain kita masih biarin rasa takut nahan langkah kita? Yuk kita jadiin setiap bekas luka sebagai alasan buat bangkit lebih kuat lagi. Makasih banget udah nemenin ngebahas materi kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.